Perkenalkan, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injili di Palembang. Kami mahasiswa semester 3 dan pada saat ini kami mau mempresentasikan laporan bacaan kami tentang apa itu arti dari ibadah Kristen yang kami ambil dari buku Pengantar Ibadah Kristen yang ditulis oleh James F. White. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Ikesha Putri Harefa dengan Idam Kristiani Harefa. Pada saat ini kami mau membahas tentang apa itu arti dari ibadah Kristen. Dan sebelum kita masuk dalam arti ibadah Kristen itu sendiri, kita harus bisa memahami arti dari ibadah itu sendiri itu apa. Di sini ibadah itu merupakan wujud dari ketaatan orang percaya kepada Allah dan merupakan ungkapan rasa syukur orang-orang percaya sebagai umat kepunyaannya. Ibadah harus dilihat dari secara fundamental kristologisnya. Ibadah Kristen terkait secara langsung pada sejarah penyelamatan. Kehidupan ibadah adalah kehidupan yang liturgis. Dan juga ibadah merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan bila berbicara mengenai orang Kristen. Hidup orang Kristen adalah hidup yang beribadah karena sudah menjadi ciri khas dari orang Kristen itu sendiri. Kata ibadah merupakan istilah menyebutkan suatu perbuatan yang menyatakan bakti seorang pengikut Kristus untuk tetap hidup dalam ketetapan ajaran yang diterimanya, yaitu didasari oleh ketaatan pengajaran perintahnya. Di dalam pengantar ibadah Kristen ini sendiri, di dalam buku yang ditulis oleh James F. White ini, banyak sekali orang-orang yang mendefinisikan atau tokoh-tokoh Kristen yang mendefinisikan arti ibadah Kristen itu sendiri. Seperti kita bisa melihat, salah satunya adalah Profesor Paul Verhoeven yang menuliskan di dalam bukunya yang berjudul The Integrity of Worship. Dia mengatakan di sini bahwa ibadah Kristen itu adalah pernyataan diri Allah dalam Yesus Kristus dan tanggapan manusia terhadapnya, atau suatu tindakan ganda, yaitu tindakan Allah kepada jiwa manusia dalam Yesus Kristus dan dalam tindakan tanggapan manusia melalui Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, ada tokoh yang bernama Peter Brander menuliskan dalam bukunya Worship in the Name of Jesus, mengatakan bahwa ibadah Kristen itu adalah pelayanan Allah kepada jemaat dan ibadah sebagai pelayanan jemaat kepada Allah. Dan ibadah itu sendiri bisa kita lihat di dalam konteks yang sekarang, merupakan salah satu aktivitas agama yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga nampak kesakralannya. Kesakralan dari ibadah tersebut diwujudkan melalui suatu tata ibadah atau bisa dinamai dengan namanya liturgi. Sehingga umat yang sedang melakukan ibadah dapat masuk di dalam situasi yang intim dengan Tuhan atau bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan, beralih dari kesehariannya dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah tersebut. Jika kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan kehadiran Tuhan atau Roh Kudus di dalam diri kita. Setiap susunan dalam liturgi memiliki artinya masing-masing yang mengantar setiap orang atau setiap jemaat yang mengikuti proses ibadah atau tata ibadah terarah dalam menjalankan proses ibadah itu sendiri, mulai dari awal proses ibadah hingga pada akhirnya. Sehingga disinilah peran liturgi dalam gereja menjadi sangat penting. Liturgi itu sendiri bagaimana cara orang-orang dapat beribadah atau melakukan tata acara ibadah itu sendiri dengan baik dan benar. Jadi, liturgika dalam buku ini merujuk pada praktik teologi ibadah Kristen dalam sejarah kekristenan dan berbagai tradisi seperti Protestan, Katolik Roma, Anglika, dan lain sebagainya. Dalam buku ini menguraikan perkembangan praktik ibadah Kristen, termasuk doa, pelayanan firman, sakramen, akaristis, dan lain sebagainya. Liturgika di sini dibahas dalam perspektif pastoral dan berguna bagi mereka yang mendalami liturgika dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah dan jemaat. Jadi, arti dari ibadah Kristen itu sendiri bukan hanya sekedar rutinitas yang dilakukan oleh orang-orang percaya, tetapi ibadah adalah suatu hal yang memang harus diwajibkan oleh orang-orang percaya, di mana dengan mengikuti ibadah kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Jadi sebagai orang percaya kita harus melakukan ibadah Kristen itu sendiri bukan hanya sekedar rutinitas atau hanya
formalitas saja, tetapi ibadah Kristen itu adalah sesuatu hal yang diwajibkan kepada orang-orang Kristen bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi atau melakukan suatu hubungan dengan Tuhan, menyampaikan setiap hal yang mereka perlukan kepada Tuhan. Jadi, setelah kami membaca dan memahami buku pengantar ibadah Kristen ini, kami menyimpulkan bahwa arti dari ibadah Kristen itu adalah suatu bentuk penghormatan, rasa syukur, dan ketaatan kepada Allah. Untuk umat Kristen berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, memuji, dan menyembah namanya, dan serta membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, serta melibatkan diri dalam sakramen. Jadi demikian hasil dari presentasi kami tentang arti dari ibadah Kristen yang kami pahami dari buku pengantar ibadah Kristen yang ditulis oleh James F. White. Semoga dapat berguna bagi kita dan semoga kedepannya kita dapat lebih memahami arti dari ibadah Kristen itu sendiri supaya kita dapat menerapkannya di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, demikian presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.